memang historical daripada kewilayahan geografis yang dari dulu itu sebagai suatu gugus pulau Kepulauan Taliban. Tapi yang menarik di dalam naskah akademik yang Bapak-Bapak susun, ini ada satu sistem nilai masyarakat hukum adat Taliban. Bahkan ini mendominasi naskah akademik. Di situ juga ada istilah sistem duan. Ya kan itu ya. Mohon izin kalau saya salah mengerti saya. Nah, mohon mungkin ini saya belum melihat suatu benang merah gitu ya, yang bisa memudahkan kami nanti di dalam merumuskan gitu ya argumentasi yang dibangun atas dasar sejarah, adat, budaya. Satu sisi kita udah firm nih Pak ya, soal kewilayahan sudah firm, 80% lebih itu perairan dan didominasi oleh gugus pulau, dan secara histori namanya adalah gugus pulau. Tapi ketika berbicara tentang sistem nilai dalam masyarakat, nah ini kan saya di naskah akademik, mohon maaf Pak Bupati kok jadi melihatnya ini kesinambungannya gimana ya, rangkaiannya gimana nih Pak ya, tentang sistem, karena di sini kan masyarakat hukum adat, artinya kan yang saya tangkap adalah ini menyampaikan bahwa kohesi masyarakat di Maluku Tenggara Barat itu didukung oleh satu sistem nilai bersama, kan gitu ya Pak. Nah ini mungkin mohon di Pak Direktur, kaitannya itu loh ini dipertajam, karena saya bolak-balik ini kok melihatnya masih terpisah ya antara konsep wilayah pada satu sisi dengan sistem nilai sebagai satu dasar pemikiran. Kalau tentu kami tidak akan menyampaikan ke Pak Presiden misalnya bahwa dasar pemikirannya ini karena dulu namanya ikut arah mata angin, kami kira kan tidak ya. Tentu ini akan lebih menggali pada hal-hal yang sifatnya lebih substantif, sosiologi, filosofinya yang memang yang mau diangkat itu apa. Nah mungkin itu nanti Pak Bupati kami, saya nggak tahu teman-teman yang lain, tapi kok saya melihat apa ya di benang merahnya ya antara konteks histori kewilayahan dengan sistem nilai dalam konteks masyarakat hukum adat yang akan dibangun ini Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Masih untuk di Pak Sepe yang terpikir. Terima kasih Pak Direktur. Yang pertama, saya dari Nusa Tenggara Barat, ini Maluku Tenggara Barat ya. Ternyata nama itu sama aja sebetulnya. Ada tenggaranya, ada baratnya. Jadi supaya nggak ada lagi yang mirip-mirip, jadi setuju juga saya tadi bar ini. Yang kedua, terkait dengan KTP elektronik sama KPU dan Bawaslu, karena memang kami sebagai penyelenggara nanti membantu KPU dan Bawaslu dalam tes pemilu tahun 2019. Nah, soal ini kan kami selesaikan ya secara internal lingkup pemerintah dan KPU dan penyelenggara pemilu. Mungkin itu bisa kita bantu dua hal itu. Jadi memperingat tugas tim kita. Yang terakhir, kebetulan kami di Polhukam juga menangani tentang daerah terluar ya, karena setiap kegiatan delegasi Indonesia ke luar negeri membahas tentang ini, Polhukam juga membidangi ini. Nah, saya titip nih, Bapak minta bantuan kita untuk menyelesaikan soalan yang Bapak butuh. Kami juga titip Pak, untuk daerah-daerah terluar tolong dijaga, ada identifikasinya, dikunjungilah, sehingga nanti kalau ada sengketa seperti sengketa lepasnya beberapa pulau kita ke Malaysia dan ke Papua Nugini, Timur Leste, tidak lagi terjadi di sini. Oleh karena itu kami juga pilih Bapak minta harapan ke kami untuk menyelesaikan rencana Bapak untuk PP tentang perubahan nama. Kami juga titip bahwa apa yang menjadi kewenangan Bapak di wilayahnya itu juga dijaga. Ada dampaknya nanti
kalau lahir tentang undang-undang kelautan, kawasan laut ini, DAU Bapak juga akan naik nantinya. Tapi kalau titik koordinatnya bergeser, kecil juga Bapak. Dan alokasi umum yang Bapak terima nanti. Jadi sama-sama menguntungkan, dan kita perkuat juga. Karena wilayah perbatasan itu hanya bisa Bapak-Bapak yang jaga, DPR sama Bupati. Kami dari Jakarta kan selintingan aja dengan, kalaupun ada cuacanya bagus, baru kita datang. Tapi kalau cuacanya tidak bagus, mungkin pusat nggak datang, daerah yang kita menunggu laporan dari daerah. Jadi satu-satu persoalan Bapak kita coba selesaikan, tapi persoalan kita di pusat juga Bapak jaga juga di daerah. Itu yang penting. Terima kasih Pak Sabi, Mas Dep. Saat ini kita punya pulau terluar ini bertambah menjadi 111 dari tadinya 96. Dan kemudian informasi untuk kita semua, KKP ini sedang mengurus sertifikasi pulaunya. Jadi khusus pulau terluar ini disertifikatkan. Nah, jadi salah satu nanti bukti dokumen legalnya bahwa itu memang milik Indonesia. Nah, tadi pesan-pesan Pak Sabi tadi pada Pak Bupati dan mungkin Pak Ketua DPRD nanti sebagai representasi rakyat Maluku Tenggara Barat mau diperhatikan. Nah, walaupun sebetulnya karena itu kewenangan pemerintah, itu pemerintah juga berkepentingan untuk paling tidak memasang talu itu Pak. Seperti dulu kami kelilingi itu Pulau Miangas dengan talu. Cuman di proyek pertamanya itu kapalnya tenggelam. Kata Pimpronya, ini memang salah. Jadi itu talut itu dari Kementerian PU untuk menghindari abrasi tadi. Ini daftar pulau-pulau ini ya, pulau-pulau terluar kita. Jadi ada semua di situ. Ini sudah 11. Nah inilah yang harus kita pelihara. Di Maluku Tenggara Barat itu ada 4 Pak ya. Selaru itu Astubul, Latakus. loh itu kok ada bakar susu, watar kusu. Ya, ada yang saya tahu es krim bakar Bang Buat ada di sini. Susu bakar belum pernah saya lihat. Susu dihangatin ada. Saya kira itu Bapak sekalian. Kalau tidak ada lagi, kita simpulkan rapat kita. Pertama, usulan Pemkab NTB yang disampaikan. Mana belum wajib Pak Direktur, mohon. Ya, terima kasih Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memberikan beberapa penjelasan tambahan. Yang pertama, harapan dari Pak Safi kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini mendapat perhatian dari kami, dan tahun lalu di akhir 2017 kami sudah berkunjung Pak ke 4 pulau terluar tersebut, dan di salah satu pulau yang dekat dengan Semraki itu Pulau Astubun. Kita justru merencanakan untuk membangun monumen di sana, ada tugu, dan diharapkan nanti akan mengundang Pak Menteri untuk datang meresmikan. Dan kita juga sedang merencanakan untuk nanti membangun jalan tembus sampai ke pulau terluar. Pulau Larat yang merupakan salah satu pulau terluar itu juga mendapat perhatian. Di tahun anggaran 2018 ini kita juga menyediakan anggaran dalam jumlah miliaran rupiah untuk membangun jalan dan infrastruktur dasar lainnya yang ada di pulau tersebut, karena Pulau Larat ini berpenghuni. Yang berikut ada sedikit pertanyaan dari Ibu Tuti tentang keterkaitan dua lolat dalam naskah akademis sebagaimana yang disebutkan tadi. Saya perlu ingin sedikit memberikan gambaran bahwa kenapa sampai histori ini disebutkan dalam naskah akademis, bahwa ini mau memberikan gambaran bahwa memang kita berbeda dengan Maluku Barat Daya, baik dari sisi aspek adat budaya yang berbeda. Dulu diberi nama Maluku
masih menjadi satu antara kita Tanimbar dan Barat Daya. Nah, padahal sebenarnya kita punya adat istiadat berbeda, baik dari aspek pakaian adat, tari-tarian, maupun yang disebut Duan Lolat tadi. Coba ditampilkan Duan Lolatnya. Coba ditampilkan lembaran Duan Lolat. Duan Lolat ini merupakan status sosial yang hidup berkembang sudah ratusan tahun di tengah-tengah masyarakat, merupakan warisan dari leluhur kita. Duan ini biasanya itu ada terutama dalam hubungan perkawinan, dan pihak keluarga wanita itu disebut tuan, sementara pihak keluarga lelaki itu disebut lolat. Karena ada hubungan perkawinan tadi, maka ada hubungan persaudaraan yang terjalin, dan ini sudah diwariskan turun-temurun. Sehingga dalam kondisi apapun, apakah dalam kondisi peperangan atau salah paham masalah-masalah sosial, itu dapat diatasi dengan hukum adat Duan Lolat tadi. Jadi ini hanya ada di Tanimbar, tidak ada di kabupaten-kabupaten lain yang dulu menjadi satu dengan kita. Misalnya Maluku Tenggara di Tual, kan kita ini pemekaran dari Tual, Maluku Tenggara awalnya. Kemudian dari Maluku Tenggara Barat dimekarkan lagi Barat Daya. Ini tidak ada di Tual dan tidak ada di Maluku Barat Daya, hanya ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang Tanimbar tadi itu. Jadi inilah merupakan ciri khas kita yang tidak ada di kabupaten-kabupaten yang lain. Yang ketiga, mengenai kekhawatiran bahwa tahun ini dan tahun depan ini merupakan tahun demokrasi, saya berpendapat bahwa tidak akan berpengaruh yang lebih, namun demikian patut untuk kita antisipasi. Menarik juga kalau misalkan dalam PP nanti itu disebutkan persetujuan perubahan nama kabupaten, tetapi pelaksanaannya katakanlah dicanangkan oleh Bapak Presiden pada bulan Oktober nanti, tetapi pelaksanaannya setelah Pilpres. Ini juga baik, kita menarik juga untuk nanti bisa kita lakukan. Yang berikut tentang kepulauan, memang kenapa sampai diberi nama Kepulauan Tanimbar. Maluku Tenggara Barat ini kita terdiri dari 206 pulau. Dari 206 pulau tadi ada 46 pulau yang berpenghuni, sementara ada 160-an yang belum berpenghuni, dan ada 41 pulau dari 160 tadi itu tergolong pulau-pulau kecil. Tergolong pulau-pulau kecil. Nah, untuk mengakomodir gugusan pulau baik dari utara sampai ke selatan tadi, maka kami berpendapat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan naskah akademis yang telah kita susun, kabupaten ini perlu memakai nama kepulauan di depan supaya bisa mengakomodir 206 pulau yang ada di wilayah hukum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya usulan kami ini mendapat atensi dari Bapak Ibu para pejabat dari kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Sesnek, Menko Polhukam. Saya bersyukur bahwa di siang hari ini saya duduk bersebelahan dengan Ibu Tuti. Ini bukan kebetulan, artinya bahwa nanti kami akan mohon bantuan terus dari Ibu Tuti, sehingga harapannya perubahan nama kabupaten ini bisa terrealisasi pada bulan Oktober nanti. Siap. Jadi nanti kami akan mengikuti proses ini dan tentu siap untuk mendapat arahan bila ada kelengkapan administrasi atau hal teknis lainnya yang perlu kami lengkapi. Demikian, terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Pak Bupati. Saya pikir kita sampai ke penghujung rapat kita. Mungkin progres rapat ini perlu kita tuangkan dalam berita acara. Mungkin sudah disiapkan. Ya, silakan Pak Heru dibacakan dulu. Mungkin ada klausul-klausul yang perlu ditambah dan kita lakukan langsung juga di rapat kita ini. Terima kasih. Baik Pak Dir, izin saya bacakan berita acara rapat hari ini. Berita acara rapat pusat dan daerah dalam rangka perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
Satu, pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Juli tahun 2018 bersama di ruang rapat Dirjen Bina Koordinasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri telah diadakan rapat pusat dan daerah dalam rangka perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku yang diikuti oleh Bupati Maluku Tenggara Barat beserta jajarannya, Ketua DPD Provinsi Maluku, DPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Biro Pemerintahan Provinsi Maluku, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam, BIK, dan unsur Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum, Dirjen Oda dan Dirjen PAK, sebagaimana daftar hadir terlampir. 2. Peserta rapat sepakat melakukan perubahan nama Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Tanimbar, Provinsi Maluku dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, sejarah, sosial, budaya, dan dokumen beserta sebenarnya peraturan perundang-undangan. 3. Draft RW perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku akan ditindaklanjuti dengan proses sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian berita dibuat sebagai dasar proses lebih lanjut. Hari Senin salah tadi udah. Nomor 1, Mbak. Nomor 1, Mbak. Ke atas. Hari Senin bukan Selasa. Nah. Oke, di sini ada koreksi lagi. Di sini ada koreksi apa Ibu? Mungkin ini kan kebijakan Pak ya, macam kebijakan Pak Bupati, nanti finalnya kan tetap di Presiden. Saya kira mungkin forum ini lebih kepada sepakat untuk memproses lanjut kepada level pimpinan. Iya, jadi bukan ya, jadi masih dalam proses lebih lanjut usulan dari daerah ini untuk permohonan izin prakasa. Saya begitu ya. Jadi bukan sepakat bukan berubah, karena nanti finalnya itu kan di Presiden dan tidak tahu juga nanti ke atas proses seperti apa. Pikir ya, pikir. Proses lebih lanjut usulan perubahan. Baik, ada lagi Bapak. Terus nomor 3 kalau nggak ada, berita acara dibuat sebagai dasar proses lebih lanjut, lebih ya. Saya kira nomor 3 nggak perlu lagi. Kita baru di nomor 2 kalau gitu. Oh iya, kita lanjut soalnya. Kita belum membahas. Ya, izin prakasa dulu Pak. Kalau izin kan baru kita bahas. Baik. Nanti kita bahas di sebelah lagi aja Pak Bupati. Kalau saya sudah pernah ke sana. Biar nggak keluar tuh. Terus nama nomor 1 Pak Tumpang Besar Simanjuntak, Ketua Komunikasi dan Batas Daerah Kemendagri. Nomor 2 Bapak Petrus Fatlolon, Bupati Maluku Tenggara. Nomor 3 F. Limber, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Nomor 4 Y. Barseran, Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Nomor 5 S. Liur, Ketua Komisi ADPD Kabupaten Maluku. Terus Tenggara Barat nanti dinaikkan Pak Ibu. Terus nomor 6 A. Badkrom Bawah, Kepala Bapeda Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Nomor 7 Ibu Tuti Trihastuti Sukardi, Asdep Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Ada Kemensetnek nih. Pakai Kemendak ya, Kementerian Sekretariat Negara. Nomor 8 Bapak Syafi'i, Asdep Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kemenko Polhukam. Nomor 9 Bapak Jasmono, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Maluku. Nomor 10 Heru Santoso, Kasubdit Ekonomi Data dan Kodifikasi Wilayah 2. Nomor 11 Ibu Maharani Sofiati, Kabak Perundang-undangan Biro Hukum Kemendagri. Nomor 12 Bapak Muzani, Kabak Perundang-undangan Dirjen Bina Koordinasi. Nomor 13 Ibu Vicky Nana Kania, Kasubdit Harmonisasi Polpem, Politik Pemerintahnya. Dan
Ditjen PP Kemenkumham, terus salah nama Pak Sudirmo dihukum ya. Terus saya diambil. Pemerintahan, betul, Kemenkumham, Kumham. HAM, Kemenkumham. oke. 14 MVIVIK, pakai M Pak Fik ya. MVIVIK, Kabit Toponomi PIG, VIVIK. 15 Immanuel Matuaan, Kabak PAK Provinsi Maluku. 16 S. Patlayeri, Kabak Humas Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 18 L. Z. Lamere, Kabit Sosput Bapeda Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 19 Thomas C. Haluruk, Kasub Bab Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Terus 20 R. Des Masela, Kasub Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 21 Modus Valentino, Kasih Boleh 1A Penakan Daerah Oda Kemendagri. 22 Fauza Amriza, Kasih 1 Penakan Daerah Oda Kemendagri. Cukup? Fauza, bukan Fauza. Nata apa? Kira-kira penataan daerah Masih saya. di Oda. Satu direktorat ya. Iya Pak, salah satu. Satu orang aja Pak, yang 12 di. Iya Pak, wilayahnya ada Pak. Kurang Kurang ada. Modul satu kurang ada. Wilayahnya Pak. Kurang ada 2. Izin itu Pak Den. Saya kembalikan Pak. Diberi Mbak Marta biar kita. Baik, Ibu Bapak sekalian, itu berita acara yang menjadi acuan kita untuk melangkah lebih lanjut lagi memproses usulan Pemkab Maluku Tenggara Barat dan Gubernur Maluku terkait rencana perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, atas kehadiran Ibu Bapak sekalian, sampaikan terima kasih dan langkah-langkah ke depan kita akan adakan lagi pembahasan selanjutnya.